Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Oke, semoga Anda semua kondisinya sehat-sehat semua ya. Baik, suara saya terdengar jelas nggak oleh Anda? Jelas Bu. Jelas Ibu. Bu. Oke, baik. Nah, kita ketemu lagi hari ini untuk melanjutkan topik bahasan ya di perkuliahan sosial budaya pembangunan. Dan minggu lalu kita sudah bicara tentang kehidupan sosial sebagai sebuah sistem. Dan hari ini kita akan lanjutkan, kalau kemarin kehidupan sosial, kita hari ini akan bicara tentang kebudayaan ya. Kebudayaan sebagai sistem, lalu nanti juga ada dua subtopik ya, itu subtopik pertama. Subtopik yang kedua adalah akan bicara tentang dinamika sosial atau dinamika dari sebuah kebudayaan itu sendiri. Lalu kemarin saya juga sudah share untuk tugas pra-UTS ya. Itu juga akan saya jelaskan, tapi mungkin nanti di bagian akhir ya, untuk tugas di bagian akhir. Oke. Baik, sebelum saya memulai materi pada pagi hari ini, mungkin ada yang akan ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini. Ada yang mau bertanya? Halo? Atau Anda sudah bisa pahami materi yang lalu? Sudah sempat dibaca lagi mungkin slide-nya atau diktatnya ya. Jadi silahkan Anda selain membaca slide yang saya tayangkan di kelas, detailnya Anda bisa baca diktat yang kemarin saya sudah share gitu ya. Jadi karena yang ada di slide itu saya hanya pilih informasi yang penting saja, sedangkan detailnya ada di diktat. Jadi silahkan Anda bisa pelajari atau bisa baca diktatnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mulai saja bahasan materi pada hari ini. Kita akan awali dulu perkuliahan dengan saya menjelaskan tentang kebudayaan sebagai sebuah sistem. Lalu nanti akan ada jeda di mana saya akan menayangkan sebuah video. Dan setelah itu kita akan bicara tentang dinamika kehidupan atau dinamika sosial, di mana di sini bicara tentang dinamika kebudayaan, ya. Oke, izin saya untuk menayangkan slide-nya terlebih dahulu. Oke, sudah bisa terlihat slide-nya oleh Anda? Sudah Bu. Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, baik. Kita akan mulai saja. Nah, kita mulai kebudayaan sebagai sebuah sistem. Nah, kebudayaan sendiri di sini berasal dari bahasa Sanskerta yang dari kata budaya ya, yang berarti budi ya, atau akal atau daya kekuatan dari seorang manusia gitu ya. Nah, daya kekuatan ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk bisa menciptakan, untuk bisa merasakan, dan juga dia bisa istilahnya menghasilkan sesuatu ya dari kemampuannya tadi, bisa merasakan,
dari apa yang dia rasakan lalu dia bisa ciptakan sesuatu gitu ya, dan akhirnya produknya bisa dihasilkan dan akhirnya bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih itu yang dimaksud dengan istilah atau kata kebudayaan. Nah, ada juga yang membandingkan kebudayaan dengan peradaban gitu ya. Jadi kebudayaan itu biasanya akan punya makna yang lebih luas daripada peradaban. Peradaban sebetulnya apa ya, bisa dikaitkan dengan produk dari sebuah kebudayaan. Karena di sini peradaban biasanya mengacu pada unsur-unsur budaya yang sifatnya unik ya. Apakah itu yang bersifatnya indah, halus ya. Nah, misalnya di sini contohnya kita ambil contoh Candi Borobudur ya. Candi Borobudur itu adalah sebuah peradaban ya, hasil peradaban ya, dan ini mengacu pada sebetulnya sebuah hasil karya manusia di masa lalu ya, yang kita masih bisa temukan atau masih kita bisa lihat sampai saat ini. Jadi kebudayaan lebih luas ya istilahnya, maknanya dari aspek maknanya dibandingkan dengan peradaban. Seperti peradaban yang ada di daerah Timur Tengah, daerah sekitar Mesir misalnya seperti piramida, itu adalah salah satu bentuk peradaban ya. Dan itu ada pada zaman kehidupan di masa lalu gitu ya. Itu salah satu unsur kebudayaan yang ada bagi masyarakat di Mesir ya. Definisi kebudayaan sendiri bisa berkaitan dengan jadi ini sebuah sistem ya. Jadi sub unsurnya adalah atau unsur-unsurnya adalah ide, lalu ada perilaku, dan ada hasil karya gitu ya. Jadi tiga hal tersebut, di mana itu merupakan satu kesatuan, ada ketergantungan antara satu dengan yang lain gitu ya. Jadi seluruh ide, gagasan atau cita-cita atau keinginan atau mimpi dari manusia yang ada di dalam pikirannya, lalu mimpi atau cita-cita tadi diwujudkan di dalam sebuah perilaku tertentu gitu ya. Dalam kesehariannya ya, atau mungkin ada perilaku spesifik kalau kita bicara tentang produksi sebuah barang, sebuah jasa misalnya begitu ya. Nah, di mana itu semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang individu atau kelompok. Jadi kebudayaan bisa kita artikan seperti itu ya. Nah, kalau kita bisa pakai uraiannya dari Honigman ya. Di sini ada 3 wujud kebudayaan. Jadi kalau kita bicara tadi sistem, ya ada 3 sistem yang berkaitan dengan kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem budaya berkaitan dengan gagasan yang dimiliki oleh manusia, sementara sistem sosial berkaitan dengan perilaku sosial atau kelakuan berpola, dan sistem teknologi ini berkaitan dengan teknologi atau peralatan hidup yang kita gunakan dalam keseharian. Nah, kesemuanya ini ada keterkaitan satu dengan yang lain, jadi saling melengkapi. Nah, itulah yang menjadikan kenapa sebuah kebudayaan kita bisa lihat sebagai sebuah kesatuan atau sebuah sistem tadi, gitu ya. Bisa difahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nanti ada istilahnya wujud kebudayaan, lalu yang berikutnya yang akan saya terangkan adalah unsur kebudayaan. Kalau wujud ada 3, kalau unsur nanti ada 7. Bisa difahami kah sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, oke. Kalau bisa, saya lanjutkan. Nah, kalau tadi wujud ya, ada 3. Sekarang kita bicara unsur, ini unsur ada 7 gitu ya. Dan baik wujud maupun unsur ini sifatnya universal. Jadi kita kalau bicara kebudayaan dimanapun kita berada, kita bisa identifikasi berdasarkan klasifikasi tadi, apakah dari sisi wujud yang ada 3 tadi, ataukah dari sisi unsur yang 7 yang ada di slide sekarang yang akan saya jelaskan gitu ya. Jadi unsur ini ada dimanapun gitu ya. Nah, unsur yang pertama adalah bahasa. Nanti kita akan urai satu persatu ya, ke-7 unsur ini. Unsur yang pertama adalah bahasa, lalu yang kedua adalah sistem pengetahuan, setelah itu organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, lalu yang kelima sistem mata pencarian, yang keenam sistem religi, dan yang terakhir adalah kesenian. Jadi menurut Kluckhohn ya, beliau adalah antropolog dari Amerika. Berdasarkan hasil penelitiannya ya, dia bisa menyimpulkan bahwa ke-7 unsur ini dia bisa temukan dalam bentuk masyarakat manapun. Apakah itu masyarakat yang kita bisa klasifikasikan yang sudah sangat modern,
ataukah memang masih relatif tradisional. Jadi semua masyarakat punya ini. Mungkin istilahnya ada beberapa keunikan atau ciri khas tertentu kalau kita bandingkan antar masyarakat atau antar istilahnya level masyarakat yang berbeda satu dengan yang lain, gitu ya. Oke, kita mulai uraikan dari unsur yang pertama, bahasa. Nah, kenapa bahasa menjadi unsur yang ditempatkan sebagai unsur kebudayaan pertama menurut Kulhon gitu ya? Karena bahasa itu adalah unsur yang paling penting ya. Kita bisa menyampaikan sesuatu yang kita inginkan, kita bisa menyampaikan sesuatu yang kita pikirkan atau yang kita rasakan lewat bahasa. Di mana dengan bahasa kita bisa memberikan pemahaman kepada orang lain apa yang terjadi pada diri kita. Demikian juga sebaliknya, orang lain memberikan pemahaman pada kita, ya dia harus pakai bahasa. Ya, karena kalau nggak pakai bahasa kita juga nggak bisa paham apa yang dimaksud oleh orang lain pada kita, atau kita tidak bisa memberikan pemahaman pada orang lain apa yang kita rasakan. Gitu ya. Jadi itu alasan kenapa bahasa ditempatkan sebagai unsur kebudayaan yang pertama. Nah, bahasa di sini tentu saja bahasa dalam hakikat yang luas ya. Jadi bahasa tidak hanya dalam bahasa verbal seperti yang sedang saya lakukan saat ini gitu ya. Saya sedang mempresentasikan materi perkuliahan pada Anda supaya Anda bisa paham ya dengan apa yang saya ungkapkan gitu ya. Saat ini saya pakai bahasa apa? Bahasa apa yang saya gunakan? Bahasa Indonesia, Bu. Ya, bahasa Indonesia. Kenapa harus pakai bahasa Indonesia? Agar dimengerti oleh banyak mahasiswa gitu, Bu. Karena bahasanya bisa dibilang universal gitu. Oke. Mungkin bukan universal ya. Ini siapa ya yang bicara? Raffi, Bu. Halo. Raffi ya. Raffi, kalau di lingkup Indonesia mungkin ya universalnya kalau Indonesia, tapi kalau universal seluruh dunia mungkin enggak ya. Kalau kita bicara bahasa Indonesia di Australia mungkin tidak semua orang Australia paham gitu ya. Tapi yang jelas untuk komunitas Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang memang harus kita kuasai gitu ya, supaya pada saat kita bicara dengan sesama orang Indonesia yang bisa jadi mungkin berlainan kelompok etnis, berlainan latar belakang asal mula secara kesukuan. Nah, bahasa ini akan bisa menjembatani tadi ya sebagai media komunikasi. Sekarang saya tanya sama Raffi, kalau misalnya saya ngajar pakai bahasa daerah, salah satu bahasa daerah, Raffi berasal dari mana? Dari Kalau Garut. boleh. Dari Garut, oke. Dari Garut. Kalau saya ngajar pakai bahasa Sunda, Raffi pasti paham, ya. Tapi kalau saya ngajarnya pakai bahasa Jawa, Enggak, Bu, Jawa enggak Tengah, paham. Jawa Timur, pakai bahasa Madura misalnya gitu, ya. Mungkin yang paham ya mahasiswa yang berasal dari Madura saja misalnya begitu, ya. Tapi Raffi yang notabene berasal dari Garut kesulitan untuk bisa memahami Bu Arun ini ngomong apa sih gitu ya. Saya nggak paham gitu ya. Apalagi kalau misalnya semua kata-kata yang ada dalam slide saya pakai bahasa yang sama gitu ya, pakai bahasa daerah gitu ya. Nah, jadi saya ingin menunjukkan atau memberikan pemahaman tidak hanya pada Raffi tapi juga pada yang lain bahwa aspek bahasa itu penting. Jadi pada saat kita akan berkomunikasi dengan orang lain ya, atau dengan seseorang atau dengan sekelompok orang, kita perlu tahu dulu orang ini paham nggak bahasa yang misalnya tadi saya niatnya mau ngomong bahasa Sunda deh gitu ya. Paham nggak gitu ya? Kalau misalnya paham ya nggak jadi masalah. Komunikasi bisa berjalan secara optimal gitu ya. Tapi kalau misalnya saya menggunakan satu bahasa di mana tidak semua teman saya memahami apa yang saya percakapkan, itu akan jadi kendala. Pernah dengar istilah miscommunication nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya. Jadi yang disebut dengan miscommunication itu adalah proses komunikasi yang tidak berjalan secara optimal di mana kedua belah pihak yang sedang berkomunikasi tidak punya pemahaman yang setara gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya contohnya saya ngajar di kelas ini hari ini pakai bahasa Sunda. Mahasiswa yang notabene punya latar belakang sebagai mahasiswa yang berlatar belakang kelompok etnis Sunda enggak jadi masalah mungkin ya. Itu pun kalau mereka paham bahasa Sunda, kalau misalnya latar belakang etnis Sunda tapi nggak bisa bahasa Sunda ya tetap aja nggak paham juga gitu. Nah,
Komunikasi berjalankah? Berjalan. Tapi optimalkah? Tidak. Karena apa? Saya tidak bisa memberikan pemahaman yang optimal kepada Anda. Gitu ya. Karena Anda nggak bisa nangkap sepenuhnya apa yang dimaksud oleh saya. Nah, itu yang disebut dengan miscommunication gitu ya. Jadi harus setara proses pemahamannya. Jadi Anda bisa menangkap apa yang saya sampaikan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya hanya secara sepihak memaksakan diri untuk menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, misalnya pada hari ini komunikasinya tidak berjalan optimal karena bisa jadi sebagian besar dari Anda tidak paham dengan apa yang saya sampaikan dan itu kan menjadi kendala gitu ya untuk bisa memahami materi perkuliahan yang disampaikan. Oke ya. Jadi itu esensinya kenapa yang namanya unsur bahasa harus ditempatkan jadi nomor 1 menurut Klughorn gitu ya. Nah, alasan kenapa digunakan bahasa Indonesia karena kita berada di Indonesia, ini adalah bahasa nasional, jadi mau nggak mau semua orang akan punya pemahaman terhadap apa yang kita bahas pada hari ini gitu ya. Nah, jadi fungsi bahasa di sini dikatakan adalah komunikasi sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat sehingga mereka bisa optimal berinteraksi satu sama lain. Jadi tidak ada kesalahpahaman karena tadi nggak nangkep apa sih yang dimaksud gitu. Terus kadang kita juga kadang kan merasa segan ya untuk bertanya. Misalnya, Bu, maksudnya apa sih tadi yang Ibu katakan gitu ya. Kadang kita suka punya perasaan, aduh nanti takut dikirain kita proses berpikirnya telat atau bagaimana, pas sebenarnya nggak jadi masalah gitu ya. Tapi itu diharapkan tidak terjadi gitu ya kalau kita menggunakan bahasa yang dipahami bersama gitu ya. Dan di sini dikatakan tanpa bahasa sebuah kebudayaan tidak akan tercipta gitu ya, karena pada hakikatnya kebudayaan itu diciptakan, dikomunikasikan satu dengan yang lain lewat sebuah proses interaksi. Jadi proses interaksi sosial bisa saja terjadi tapi tidak akan optimal mencapai tujuan yang diharapkan kalau alat komunikasinya juga tidak tepat atau kurang tepat gitu ya. Oke. Bisa dipahami sampai di sini untuk unsur bahasa terlebih dahulu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Nah, unsur yang kedua adalah sistem pengetahuan. Ya. Nah, sistem pengetahuan ini luas ya cakupannya. Tidak hanya kita bicara pendidikan formal, kita bisa bicara pendidikan informal, kita juga bisa bicara pengetahuan dalam apa yang bisa kita ketahui lewat proses kehidupan kita sebagai manusia gitu ya, sebagai anggota dari sebuah masyarakat gitu ya. Seperti sekarang misalnya bagaimana kita bisa tahu tentang yang namanya COVID-19 gitu kan. Mungkin tidak ada perkuliahan khusus tentang itu gitu ya, tapi kita akan coba explore lewat sarana-sarana komunikasi yang kita bisa dapat, misalnya dari handphone yang Anda miliki, Anda terkoneksi dengan media sosial tertentu, misalnya Instagram, atau misalnya Twitter, atau Facebook gitu ya. Dimana mungkin di situ kita bisa dapatkan informasi yang berkaitan dengan COVID-19 itu apa sih gitu ya, pandemi itu apa sih gitu ya. Lalu yang terakhir mungkin Omikron itu apa sih gitu ya. Nah dari situ ya, jadi sistem pengetahuan itu berkaitan dengan banyak hal yang membuat kita jadi punya satu pemahaman gitu ya, sehingga kita nanti bisa memutuskan sesuatu, bisa melakukan sesuatu, bisa menghindari sesuatu gitu ya, yang berkaitan dengan kehidupan kita gitu ya. Jadi di sini batasannya luas gitu ya, tidak hanya bicara tentang pendidikan formal atau informal saja, tapi juga bicara tentang apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan di sini berkaitan juga dengan bagaimana pengetahuan itu kita gunakan atau manusia gunakan untuk mempertahankan hidupnya gitu ya. Nah, misalnya saya ambil contoh di sini adalah masyarakat nelayan. Nah, nelayan itu kan pergi melaut ya untuk cari ikan. Nah, mereka kan tidak langsung bisa begitu saja gitu ya. Ada sebuah proses yang mereka harus lalui gitu ya. Biasanya pada saat mereka masih kanak-kanak ya, nah dia akan diajari oleh orang tuanya kalau melaut itu seperti apa sih, kalau nangkap ikan di laut tuh harus pakai apa sih gitu ya, seperti itu ya. Nah sehingga mereka punya pengetahuan tentang itu. Terus kenapa kalau melaut itu harus dini hari gitu ya, dari tengah malam sampai dini hari, alasannya kenapa gitu ya, seperti itu. Nah itu diperoleh lewat proses belajar
Mungkin tidak ada sekolah khusus tentang itu adalah proses pendidikan yang sifatnya informal ya. Di dalam keseharian juga istilahnya kita diajari kan oleh kedua orang tua kita tentang misalnya tata krama, sopan santun, etika dan sebagainya yang bisa jadi mungkin aspek tersebut tidak Anda peroleh di sekolahan gitu ya, atau bisa jadi ada gitu ya. Tapi yang menjadi fondasi dasarnya di situ gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sistem pengetahuan di dalam unsur kebudayaan di sini. Bisa dipahami untuk unsur yang kedua? Bisa, Ibu. Oke. Baik, tadi unsur yang kedua, sekarang kita masuk unsur yang ketiga, organisasi sosial. Nah, manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial adalah dia membutuhkan keberadaan orang lain gitu ya untuk bisa bekerja sama, bersinergi, tadi memenuhi kebutuhan mereka bersama gitu ya. Nah, organisasi sosial ini adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, bisa yang formal berbadan hukum atau juga yang informal gitu ya. Dan ini berfungsi sebagai sarana masyarakat tuh berpartisipasi di situ ya di dalam kehidupan sosial budayanya sehari-hari. Ya. Nah, tentu saja kita sebagai anggota masyarakat kita bisa terlibat dalam beberapa organisasi sosial dalam keseharian kita gitu ya. Anda statusnya sebagai mahasiswa, mungkin Anda menjadi anggota senat mahasiswa gitu ya. Itu salah satu organisasi sosial di mana Anda terlibat. Lalu misalnya di lingkungan rumah Anda aktif di organisasi kepemudaan, misalnya itu organisasi sosial itu juga menjadi organisasi sosial yang lain di mana Anda terlibat. Lalu Anda juga adalah seorang anak di dalam sebuah keluarga, itu juga sebuah organisasi sosial gitu ya, seperti itu. Nah, jadi dalam kehidupan kita akan senantiasa berada dalam sebuah organisasi sosial di mana di situ itu biasanya berupa perkumpulan sosial terdiri dari anggota-anggota masyarakat yang memang punya tujuan yang sama, ya, punya istilahnya minat yang sama gitu ya. Dan kita di situ ya berfungsi atau istilahnya berkontribusi untuk bisa mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi tersebut gitu ya. Oke. Jadi organisasi sosial ini bisa disetarakan dengan yang namanya kelompok sosial, kurang lebih seperti itu gitu ya. Oke, nah itu itu unsur yang ketiga, lalu unsur yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Oke. Nah, di dalam menjalani kehidupannya tentu saja manusia butuh sesuatu untuk bisa memfasilitasi dia gitu ya. Nah, kayak misalnya apa yang saya lakukan hari ini, saya ketemu Anda gitu ya. Saya butuh peralatan. Saya butuh sebuah teknologi gitu ya. Untuk bisa melakukan proses belajar secara online, saya butuh notebook gitu ya. Lalu selain notebook, saya butuh headphone, saya butuh peralatan lain gitu ya. Demikian juga dengan Anda gitu ya. Saya juga butuh link ya, koneksi apakah itu pakai kuota ataukah itu pakai WiFi gitu ya. Nah, jadi itu seperangkat teknologi atau peralatan yang saya butuhkan pada saat ini ya, pada saat saya sedang bertemu Anda untuk berkomunikasi lewat kelas ya sosial budaya pembangunan pada pagi ini gitu. Nah, beda situasi akan beda lagi peralatan yang kita perlukan gitu ya. Kalau misalnya saya sedang memasak di dapur, saya butuhnya tidak notebook, saya butuh kompor, saya butuh wajan gitu ya, dengan pelengkap-pelengkap yang lain gitu ya. Lalu kalau misalnya saya sedang harus bepergian gitu ya, sedang melakukan perjalanan, saya butuh peralatan lain gitu ya untuk bisa memfasilitasi saya gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan peralatan hidup dan teknologi. Nah, fungsinya adalah untuk memudahkan kehidupan kita. Jadi memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi kita. Oke. Kehidupan masyarakat ya, jadi ada yang punya teknologi yang mungkin sudah relatif lebih canggih, lebih modern,
Tapi juga ada sejumlah masyarakat yang masih menggunakan teknologi sederhana dan bagi mereka mungkin nggak jadi masalah dengan itu semua gitu. Karena bagi mereka itulah yang mereka butuhkan. Kalaupun satu saat berubah ya mungkin mereka memang membutuhkan perubahan terjadi gitu ya. Seperti itu. Jadi disesuaikan gitu. Jadi apa yang kita butuhkan belum tentu dibutuhkan orang lain gitu ya. Atau apa yang dibutuhkan oleh orang lain belum tentu menjadi kebutuhan atau menjadi prioritas bagi kita gitu ya. Jadi kebutuhan primer kita bukan berarti kebutuhan primernya orang lain. Bisa jadi kebutuhan sekundernya orang lain menjadi kebutuhan primer kita gitu ya, atau sebaliknya seperti itu. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan peralatan hidup. Jadi mau masyarakat modern, mau masyarakat yang sangat sederhana, mereka punya peralatan hidup dan teknologi yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Oke, sekarang kita masuk unsur yang keberapa? Kelima ya? Kelima, mata pencaharian. Ya, sistem mata pencaharian. Nah, di dalam menjalani kehidupannya, manusia butuh mendapatkan sesuatu untuk bisa apa ya istilahnya melangsungkan kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Nah, pencaharian mungkin kebanyakan dari kita mengkaitkannya dengan penghasilan. Oke, tidak salah juga ya hal itu gitu ya. Seperti itu. Tapi ada juga orang yang punya mata pencaharian tidak semata-mata nanti dapat imbalan secara apa ya istilahnya dalam bentuk uang gitu ya, tapi bisa juga dalam bentuk misalnya barang gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya membantu seseorang gitu ya, dan tidak dalam konteks saya punya hubungan profesional dengan yang bersangkutan, hanya bantu saja gitu ya. Lalu dia ngasih sesuatu gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga masuk di sini gitu ya. Tapi biasanya orang akan mengkaitkannya dengan aspek di mana kita memperoleh sesuatu untuk apa ya istilah kebutuhan kita sehari-hari. Jadi misalnya saya dikasih penghasilan setiap bulan rutin dapat gaji gitu ya. Dan gaji itu saya gunakan untuk keperluan saya setiap bulannya, ya keperluan rutin seperti itu, gitu ya. Nah itu masuk dalam klasifikasi mata pencaharian. Nah tentu saja nggak bisa disamaratakan karena orang akan berbeda, gitu ya. Nah misalnya di sini tergantung tadi ya klasifikasi masyarakatnya, tergantung mungkin apa kelas sosialnya, gitu ya. Nah misalnya di sini apa yang dihasilkan oleh petani dengan nelayan tadi berbeda, gitu ya. Untuk bisa memperoleh penghasilan ya kalau petani ya dia menjual hasil buminya, sementara kalau nelayan dia menjual hasil tangkapannya gitu ya, seperti itu. Oke. Nah itu yang namanya mata pencaharian ya. Kalau orang mungkin memahami ya mata pencaharian itu identiknya dengan orang kerja kantoran gitu ya. Dan dia pergi setiap hari misalnya keluar dari rumah gitu ya, pergi pagi pulang sore gitu atau malam hari gitu ya, itu konteks tradisional ya, istilahnya apa konsep yang kita pahami bersama mata pencaharian seperti itu. Tapi sekarang mungkin nanti kalau kita bicara dinamika ya di sub pokok bahasan yang kedua, jenis pekerjaan sekarang sudah sangat beragam dan orang kerja itu tidak harus selalu punya kantor mentereng. Kita pergi ke sana setiap hari gitu ya. Nah, dengan adanya pandemi ini timbul konsep mata pencaharian baru di mana kita bisa kerja dari rumah, kita melakukan pekerjaan kita secara online. Seperti yang tengah saya lakukan saat ini gitu ya. Jadi saya tetap bisa menjadi tenaga pengajar, saya tetap bisa menjadi narasumber, saya tetap bisa menjadi seorang fasilitator gitu ya. Ketemu dengan pihak-pihak yang memang punya kepentingan dengan saya, tapi tidak selalu dilakukan secara langsung gitu ya. Jadi berbeda, berubah, ada perubahan di sini gitu ya. Karena kondisi lingkungan yang berubah, karena kondisi pandemi tadi di mana kita harus membatasi atau mengurangi intensitas untuk bisa bertemu secara langsung. Sehingga diciptakanlah sebuah aplikasi misalnya seperti MS Team ini yang kita gunakan saat ini, atau mungkin ada Zoom, ada Google Meet, Google Classroom gitu ya, yang bisa membuat kita terkoneksikan, terhubungkan satu sama lain, meskipun tidak secara langsung, tapi Anda bisa lihat saya bisa lihat Anda gitu ya, dan kita bisa melakukan komunikasi dua arah seperti itu, gitu ya. Sehingga ada perubahan dalam mekanisme mata pencaharian gitu ya, dan mungkin beberapa tahun belakangan ini banyak orang tertarik untuk menjadi YouTubers misalnya gitu ya.
Pasti pernah dengar dong nama Atta Halilintar. Pernah dengar dong? Pernah, Bu. Pernah, oke. Bahkan beberapa kalangan muda mungkin menganggap dia sebagai seorang idola gitu ya, karena dia punya penghasilan lebih besar dari saya sebagai seorang dosen gitu, hanya untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi dia hanya bikin konten, lalu kontennya dia upload ke YouTube, lalu dia punya istilahnya penggemar khusus atau kelompok khusus ya, yang istilahnya mengidolakan dia, dan dia bisa memperoleh penghasilan yang luar biasa gitu ya. Lalu orang melihat keberhasilan seperti itu, orang jadi terinspirasi gitu. Jadi kita bisa lihat sekarang orang membuat konten, apakah itu nanti diupload ke YouTube, ataukah kalau sekarang mungkin ada yang disebut dengan Instagram gitu ya, Instagram gitu ya. Ada yang disebut dengan selegram, selebriti yang muncul dari Instagram gitu ya, beberapa tahun terakhir gitu ya. Kenapa? Karena dia sering bikin konten di Instagram, lalu followernya banyak gitu ya. Terus dia juga bisa jadi di endorse gitu ya oleh sebuah produk tertentu, dan dia berhasil misalnya lewat endorsementnya tadi gitu ya. Jadi orang berpikir untuk mendapatkan melakukan mata pencarian yang berbeda dari biasanya gitu ya. Nanti itu masuk dalam perubahan atau dinamika kebudayaan. Bukan sebuah hal yang melanggar gitu. Jadi sekarang anak muda sekarang mungkin cita-citanya berbeda dengan era saya dulu gitu ya. Dimana kalau dulu ya di zaman saya tuh yang diidealkan mungkin menjadi pegawai di bank gitu ya. Terus kita kerja di kantor gitu ya, seperti itu. Kalau sekarang mungkin Anda bikin perusahaan startup misalnya begitu ya. Lalu atau bisa bisnis online misalnya. Teteh-teteh yang ada di sini misalnya, Bu saya jualan hijab Bu gitu ya, saya tawarkannya di Instagram Bu, gitu ya, seperti itu. Sambil saya kuliah gitu kan bisa seperti itu. Jadi konsep yang namanya sistem mata pencarian sekarang berubah gitu ya dari konteks yang mungkin dulu pada era saya pahami gitu ya. Oke, baik, itu tentang mata pencarian. Lalu unsur yang keenam ya, kita bicara tentang religi, ya. Kenapa disebut dengan sistem religi atau sistem keyakinan, ya? Karena di sini yang dibahas itu tidak hanya tentang agama, tapi juga berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang mungkin secara tradisional ada, tapi nggak bisa kita klasifikasikan itu sebagai klasifikasi agama besar yang kita kenal selama ini, gitu ya. Jadi kenapa itu yang disebut dengan sistem religi. Nah, sistem religi ini ada di setiap masyarakat, apakah masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Ini berkaitan dengan keyakinan bahwa akan sebuah kekuatan di luar dari kemampuan manusia, ya. Kekuatannya bersifat mutlak dan ini bisa mempengaruhi proses kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya dulu orang meyakini ada keyakinan yang disebut dengan animisme, ya, orang meyakini kalau ada roh-roh di sekitar kita gitu ya, roh ini bisa ada roh jahat, ada roh baik gitu ya. Lalu orang membuat konsep dengan memberikan sesaji gitu ya di tempat-tempat tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya roh tadi bisa tenang, roh tadi itu bisa berdamai dengan kita dan tidak mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Jadi konsepnya seperti itu, gitu ya. Lalu jadi intinya religi itu mengatur hubungan kita dengan pencipta, ya. Bagaimana kelompok-kelompok masyarakat menamakan pencipta itu bisa berbeda-beda tergantung keyakinan yang mereka anut, gitu ya. Jadi kalau kita bicara religi, keyakinan, kita bicara dunia gaib. Kita bicara dunia yang bisa jadi kita nggak bisa terjemahkan secara eksplisit pada orang lain gitu ya. Kayak misalnya konsep Tuhan, lalu kita ditanya konsep Tuhan kamu tuh seperti apa gitu ya. Nah, seringkali ya kita nggak bisa gambarkan karena dalam keyakinan kita tidak bisa menggambarkan wujudnya seperti apa gitu kan. Tapi ada juga keyakinan yang bisa menggambarkan secara visual, oh ini yang disebut dengan Tuhan kami misalnya seperti itu gitu ya. Nah ini sistem religi ini mengatur hubungan tidak hanya antara dia dengan penciptanya, ya, dia dengan dunia gaib, tapi juga dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitarnya, gitu ya. Oke.
Nah, itu yang disebut dengan sistem religi. Ini adalah unsur yang ke-6. Nah, di dalam sistem religi ini pun biasanya kita akan temukan aturan atau nilai, ya, nilai-nilai atau norma-norma dasar, ya, yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas, gitu ya. Itu ada biasanya di dalam sistem religi, dalam aturan agama, gitu ya. Nah, misalnya di sini salah satu contohnya bagi masyarakat yang beragama Hindu, yang Hindu Bali, gitu ya, termasuk di India juga kalau nggak salah. Hewan yang namanya sapi itu termasuk hewan suci. Jadi kalau orang Bali itu nggak akan pernah dia memakan yang namanya daging sapi, karena itu adalah hewan yang dianggap suci, seperti salah satu dewanya mereka kalau nggak salah gitu ya. Nah, jadi kalau daging yang mereka makan ya kalau nggak daging ayam, daging ikan atau babi, misalnya begitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita konsepnya berbeda kan, kalau Muslim berbeda, yang diharamkan adalah babi misalnya gitu. Jadi kita nggak pernah makan babi, kita nggak pernah minum alkohol gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan bagaimana religi istilahnya memberikan atau punya seperangkat aturan, di mana kita harus memenuhi aturan tersebut supaya tadi ya kita juga kenal konsep mungkin dosa, konsep mungkin kita dapat istilahnya kasih sayang dari pencipta kita gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan sistem religi sebagai unsur yang ke-6. Lalu unsur yang terakhir atau yang ke-7 adalah kesenian ya. Nah, kesenian juga di sini identik dengan berbagai bentuk ya, bisa berupa seni rupa, seni tari atau seni karya yang lain gitu ya. Di mana setiap masyarakat akan punya ciri khasnya sendiri-sendiri yang sifatnya unik. Jadi ini bisa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain gitu ya. Misalnya masyarakat Jawa Barat kalau dari segi pakaian adatnya kita bisa bedakan dengan masyarakat dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur gitu ya. Termasuk juga mungkin ada karya-karya seninya yang membedakan mereka gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kesenian. Jadi itulah ke-7 unsur kebudayaan yang Anda bisa identifikasi di setiap masyarakat ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sampai di sini? Halo? Bisa difahami nggak sampai di sini? Bisa, Bu. Mau bertanya, Ibu. Oh, boleh. Siapa yang mau tanya? Ibu. Saya, siapa? Raffi. Oh, Raffi. Oke. Tanya apa, Raffi? Apakah kebudayaan itu bisa mempengaruhi sifat atau watak suatu orang, nggak, Bu? Atau ternyata watak itu emang bagian dari kebudayaan? Bisa dua-duanya sih. Pernyataan Anda dua-duanya betul. Ya, bisa kebudayaan berdampak pada kita, bisa juga kita bersama sekelompok orang memberikan dampak pada atau memberikan pengaruh atau memberikan perubahan pada kebudayaan. Dua-duanya betul. Halo. Ya, Tadi Bu. misalnya kalau yang seseorang membawa dampak pada kebudayaan, tadi yang saya contohkan YouTubers misalnya ya. Jadi dulu orang nggak pernah tahu tuh mata pencaharian cuma bikin konten bisa dapat duit banyak gitu kan. Tapi ada seseorang yang melakukan itu lalu dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa punya kemampuan finansial luar biasa dengan bekerja seperti itu, akhirnya membawa perubahan kan, orang jadi punya istilahnya jadi punya inspirasi, oh ternyata menjadi YouTubers itu oke ya gitu ya, bisa punya penghasilan luar biasa ya, sehingga adalah muncul jenis pekerjaan, jenis mata pencarian baru. Itu kalau orang terhadap kebudayaan. Lalu kebudayaan terhadap orang juga bisa gitu ya. Misalnya saya terlahir misalnya dalam keluarga Jawa misalnya begitu ya. Lalu misalnya ibu saya mewajibkan saya untuk bisa paham bahasa Jawa, termasuk juga bisa fasih berbahasa Jawa gitu ya. Sehingga itu menjadi salah satu karakter yang ada dalam diri saya gitu. Akibat saya dilahirkan sebagai orang Jawa. Mungkin kurang lebih seperti itu, Raffi. Jadi dua-duanya betul.
Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Selain Raffi, mungkin ada yang lain yang ada yang mau ditanyakan mungkin berkaitan dengan 7 unsur kebudayaan tadi? Mungkin detailnya ada di diktat ya, yang kemarin saya share. Kalau misalnya mau detail ada di situ. Di sini saya hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Oke. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kenisbian atau relativitas kebudayaan atau kenisbian budaya. Nah, kita kadang apa ya istilahnya suka menilai sesuatu itu secara subjektif gitu ya. Jadi kita penilaian terhadap orang lain atau terhadap kelompok lain itu didasari karena kita melihat apa yang kita lakukan itu bagus gitu ya. Atau kita mengidentifikasikan apa yang saya lakukan itu udah betul gitu ya. Sehingga kita secara subjektif menilai kelompok lain, itu jelek tuh, nggak pantas tuh gitu ya. Atau misalnya kita menyalahkan, itu salah, saya betul gitu ya. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang sering kita temukan pada saat misalnya terjadi konflik ya antara kelompok budaya yang satu dengan kelompok budaya yang lain. Biasanya karena ada penilaian yang sifatnya subjektif gitu ya. Nah, harusnya itu tidak terjadi karena jelek, bagus, perfect atau nggak perfect itu relatif. Bagus menurut saya belum tentu bagus menurut Anda gitu ya. Atau sebaliknya, jelek menurut Anda belum tentu jelek menurut saya gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan, semua orang harus punya penilaian yang sama dengan saya. Atau misalnya orang lain memaksakan pada diri kita, Bu Arun itu salah, harusnya Ibu kayak saya nih penilaiannya gitu. Nah itu nggak boleh gitu ya. Karena itulah yang nanti akan jadi salah satu istilahnya modal untuk terjadinya yang namanya konflik budaya gitu ya. Nah, pernah dengar istilah lintas budaya nggak atau cross culture nggak? Pernah dengar nggak istilah itu? Pernah, Bu. Pernah. Siapa nih yang kasih jawaban? Halo, siapa yang barusan kasih respon? Halo. Firly, Bu. Firly, oke. Gimana? Bisa dicontohkan? Firly cuman pernah denger, Bu, tapi lupa itu apa. Oke. Ya. Jadi lintas budaya atau cross culture itu adalah pengalaman kita berhubungan dengan budaya yang berbeda dengan kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya dilahirkan di keluarga Jawa gitu ya, dibesarkan dengan nuansa-nuansa kejawaan, Jawanya Jawa Tengah misalnya begitu ya. Lalu tiba-tiba saya harus pindah ke Sumatera misalnya begitu ya. Ketemu dengan orang Sumatera Utara gitu ya. Di mana karakternya berbeda dengan saya gitu ya. Mereka bicara apa adanya, terbuka. Sementara kalau orang Jawa itu kan biasanya kamu harus santun, jangan terlampau banyak bicara gitu ya kalau nggak perlu sebagainya gitu ya. Jadi karakter budayanya berbeda gitu antara orang Sumatera Utara dengan karakter saya misalnya begitu ya. Nah, saya nggak bisa menilai secara subjektif, dia salah, saya benar. Atau sebaliknya dia menilai saya salah, dia betul gitu ya. Nah jadi saya harus bisa terima punya teman orang Sumatera Utara yang bisa bicara apa adanya pada saya, bicara secara jujur gitu ya, di mana mungkin saya terbiasa dengan budaya yang cenderung mengcover itu gitu ya. Kalaupun misalnya jelek, kita nyampeinnya tuh hati-hati betul gitu ya, supaya jangan sampai orang tuh merasa tersinggung. Tapi teman saya yang orang Sumatera Utara cuek aja tuh ngomong gitu ya, seperti itu. Nah, pengalaman lintas budaya seperti ini akan memberikan kedewasaan lah pada diri kita, pada karakter diri kita untuk bisa punya pemahaman kalau orang tuh berbeda. Kalau orang yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda itu juga akan punya karakter yang berbeda. Cara dia bicara, cara dia bersikap, mungkin cara dia berpikir gitu ya. Seperti itu ya. Nah, itu yang harus kita bisa adaptasikan gitu. Jadi kita nggak bisa maksa orang Batak harus kayak orang Jawa atau sebaliknya orang Jawa harus kayak orang Batak gitu ya. Nggak bisa karena masing-masing berbeda gitu. Tapi bagaimana kita bisa menerima itu
menyesuaikan diri dengan itu. Jadi itu yang disebut dengan pengalaman cross culture atau pengalaman lintas budaya yang diharapkan bisa membuat kita punya penilaian lebih objektif gitu. Mungkin begitu Firly ya. Bisa lebih paham sekarang tentang yang disebut dengan cross culture? Paham Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik. Nah, jadi di sini adalah proses menyelami, memahami kedalaman makna dari sebuah bisa karya budaya, bisa simbol-simbol budaya lain gitu ya. Apakah itu berkaitan dengan sistem budayanya, sistem sosialnya maupun sistem teknologinya. Tadi yang berkaitan dengan 3 wujud kebudayaan. Sehingga kita bisa menerima keberadaan orang lain yang berbeda dari kita karena punya latar belakang kelompok etnis yang berbeda dan kita berinteraksi dengan yang bersangkutan nyaman-nyaman aja. Dia juga nyaman dengan kita nyaman dengan dia. Meskipun tadi dari sisi karakter berbeda. Tadi misalnya cara berbusananya berbeda, cara berbicaranya berbeda, sikapnya berbeda, pola pikirnya juga berbeda gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kenisbian budaya gitu ya. Oke. Nah, kalau orang bisa menempatkan dirinya seperti ini ya konflik lintas etnis tidak akan pernah terjadi sebetulnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa paham tentang budaya tadi itu ya, kalau saya kaitkan dengan pertanyaannya Raffi tadi, gimana budaya bisa punya dampak sama diri kita gitu ya. Jadi kita karakternya terbentuk karena kita berada dalam sebuah kelompok budaya tertentu. Nah, prosesnya ada 3 macam. Yang pertama adalah proses internalisasi. Ini terjadi pada diri individu. Ya, diri individu di mana kita sejak usia dini hingga lanjut itu akan terus berproses. Kita akan terus belajar gitu ya. Belajar tentang hasrat diri, belajar tentang keinginan, belajar tentang pengendalian emosi, belajar tentang motivasi diri gitu ya, termasuk perasaan-perasaan lain yang kita harus kendalikan. Gitu ya, harus kendalikan. Ada mungkin perasaan yang harus kita kendalikan, sebaiknya ini tidak kita tampakkan di publik gitu ya. Tapi ada juga mungkin hal-hal yang boleh gitu ya. Nah, itu adalah proses internalisasi. Siapa yang ngajari? Pertama mungkin dari pihak keluarga, ibu kita, ayah kita, saudara kandung kita, kerabat dari pihak ibu, kerabat dari pihak ayah, nenek, kakek gitu ya. Seperti itu ya. Dan itu terus berproses. Sampai satu saat ya kita berakhir kehidupannya gitu. Jadi selama kita masih hidup ya itu nggak akan pernah berhenti gitu ya. Sampai sudah dewasa pun terus akan ini. Jadi proses internalisasi itu terjadi dalam diri seorang individu ya, secara personal dalam dirinya gitu ya. Nah, akan beda dengan proses kedua. Proses kedua adalah proses sosialisasi di mana kita ketemu sama orang lain gitu ya. Lalu di situ tadi kita beradaptasi, kita menyesuaikan diri gitu ya. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berbicara gitu ya. Demikian juga orang lain pada kita gitu ya. Jadi itu proses pembelajaran individu di mana kita berusaha menempatkan diri sebagai anggota dari sebuah kelompok gitu ya. Supaya bisa diterima di kelompok itu gitu ya, supaya orang bisa punya pemahaman tentang kita kenali nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di situ, kita patuhi ya. Karena kalau ada pelanggaran kita akan dapat konsekuensinya, apakah itu hukuman yang sifatnya informal atau hukum yang mengikat secara formal gitu ya. Jadi tadi kalau proses internalisasi itu di dalam diri kita secara internal, sosialisasi ini tadi ada kaitannya dengan hubungan secara eksternal gitu ya. Jadi lalu yang ketiga adalah proses enkulturasi. Nah, kalau ini berkaitan dengan proses kita mengenali, memahami dan menjadikan aturan itu sebagai bagian dari rambu untuk bisa mengatur perilaku kita gitu ya. Jadi berkaitan dengan pengenalan adat istiadat, lalu aturan-aturan atau norma-norma hukum formal yang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya kita nggak boleh melakukan pelanggaran lalu lintas gitu ya. Nah, aturan lalu lintas tuh ada kan gitu ya. Nah, kita harus pahami betul kenapa nggak boleh ngelanggar lampu merah, kenapa nggak boleh parkir sembarangan gitu ya, seperti itu ya. Nah, itu ada aturannya. Lalu di situ juga selain ada aturannya juga ada sanksi.
konsekuensi kalau kita melakukan pelanggaran gitu. Jadi kita coba pahami betul gitu ya, pahami betul. Lalu bisa jadi mungkin kita berinteraksi dengan orang lain yang pernah melakukan pelanggaran, lalu kita tahu, oh kalau kita melakukan pelanggaran itu nanti sanksinya seperti apa gitu ya. Dan itu kita internalkan, kita jadikan bagian dengan diri kita sehingga itu menjadi apa ya? Menjadi sebuah karakter gitu ya. Jadi ketiga proses ini harus ada, tiga-tiganya, nggak bisa hanya salah satu gitu ya. Dimana ini kayak sistem tadi menjadi bagian yang saling ada keterkaitan satu sama yang lain gitu ya, sehingga karakter. Jadi kalau Anda ingin tahu kenapa sih ada orang karakternya seperti ini, kok dia pemarah gitu ya, terus ada orang yang mungkin sangat penakut gitu ya. Nah itu bisa jadi ketiga proses ini menjadikan karakter dia seperti itu gitu ya. Jadi ada proses internalisasi, proses sosialisasi, dan proses enkulturasi. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, yang berikutnya adalah kebudayaan sebagai sebuah sistem ya. Nah, kebudayaan ini adalah suatu integrasi. Jadi tadi ada unsur-unsur 7 misalnya tadi, atau tadi ada wujud 3, dan ini saling berinteraksi satu sama lain, ada ikatan hubungan timbal balik satu sama lain gitu ya, dimana di dalam sebuah kehidupan sosial itu ya semuanya harus ada, semuanya harus punya kontribusi, kalau tidak pasti ada kendala, pasti ada masalah ya. Lalu jadi masing-masing unsur ini oke lah kalau kita hanya untuk pemahaman boleh kita lakukan secara parsial, tapi kalau dalam fungsinya itu nggak bisa masing-masing gitu ya. Jadi istilahnya ini menjadi satu kesatuan. Kalau ada masalah di aspek satu unsur tertentu misalnya gitu ya, tadi misalnya unsur bahasa, bisa jadi ada kontribusinya pada unsur-unsur kebudayaan yang lain gitu ya. Oke. Nah kalau kita mau visualisasikan kurang lebih integrasinya seperti ini. Jadi ketujuh unsur kebudayaan tadi ada kaitannya satu sama lain, atau kita mau tadi misalnya visualisasikan wujud kebudayaan tadi, yang wujud budaya, sistem budaya, sistem sosial dan sistem teknologi ya. 3 bisa, tapi ini juga unsur 7 bisa gitu. Jadi ada kaitan satu sama lain gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini kalau satu bermasalah ya yang lain akan terdampak gitu. Oke. Oke, bisa difahami sampai di sini? Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk yang sub pokok bahasan pertama. Nah, sebelum masuk ke sub pokok bahasan yang ini, saya mau putarkan sebuah video. Tapi ada pertanyaan dulu mungkin, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan oleh Anda. Oke, saya coba download dulu kehadiran Anda. Dia terlupa. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, belum ada? Atau sudah lumayan bisa Anda pahami? Halo. Belum ada, Bu. Belum ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Sesuai janji saya ya, saya mau tayangkan satu video. Ini untuk nanti kaitannya dengan sub pokok bahasan yang kedua ya. Kita akan bicara tentang apa tadi, dinamika kehidupan sosial dan kebudayaan. Nah, video ini saya ambil, kalau kemarin kita kan sempat nayangkan video tentang warteg ya, yaitu dari CNN juga. Ini juga sama sumbernya dari CNN. Nah, kali ini kita bicara tentang satu keprihatinan sebetulnya ya, yang terjadi di Indonesia, yang menjadikan Indonesia itu sorotan global gitu ya. Kita punya hutan hujan yang sebetulnya dulu banyak gitu ya, tapi kita harus merelakan perubahan drastis yang terjadi di Kalimantan, di mana dulu Kalimantan adalah salah satu paru-parunya dunia gitu ya. Tapi sekarang sebagian besar wilayahnya sudah dikonversikan menjadi hutan sawit gitu ya. Nah, ini ada satu hutan yang dianggap masih cukup baik, masih sangat baik gitu ya di Indonesia, dan diharapkan ini tidak rusak seperti Malaysia gitu ya. Kalau Anda pernah dengar wilayah hutan Leuser ya,
di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Ini adalah salah satu hutan yang cukup besar gitu ya di wilayah itu, dan ini dianggap sebagai apa ya istilahnya hutan yang cukup penting gitu ya, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk berkaitan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dan terjadi perubahan yang luar biasa drastis pada hutan ini. Jadi hutan hutan lindungnya masih terjaga gitu, tapi wilayah hutan di luar dari hutan lindung itu sudah mulai rusak gitu, dan ternyata ada dampak yang cukup istilahnya signifikan untuk warga yang tinggal di seputaran hutan gitu ya. Jadi beberapa tahun yang lalu terjadi yang namanya banjir bandang, di mana sebelumnya nggak pernah terjadi gitu ya. Oke, kita coba saksikan videonya ya. Durasinya sekitar 20 sampai 25 menit kalau Anda tidak keberatan. Dan nanti di akhir saya akan lanjutkan lagi. Setelah itu kita akan akhiri dengan sub pokok bahasan yang kedua tentang dinamika kehidupan sosial dan kebudayaan. Oke, sebentar saya izin off cam ya. Saya akan tayangkan dulu videonya. Ekosistem Leuser tidak hanya melindungi satwa dan ragam hayati yang tinggal di dalamnya. Leuser juga menjaga kehidupan manusia yang berada di sekitarnya. Disadari ataupun tidak, tak kurang dari 4 juta manusia mendapatkan sumber kehidupan dari hutan Leuser. Hutan hujan terakhir dengan kondisi paling baik di Asia, bahkan dunia. Kawasan ekosistem Leuser, termasuk Taman Nasional Gunung Leuser, adalah jantung kehidupan masyarakat yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Keberadaannya perlahan terancam oleh aktivitas manusia. Kejahatan hutan, seperti pembalakan liar, menjadi ancaman utama bagi 2,6 juta hektar kawasan ekosistem Leuser maupun Taman Nasional Gunung Leuser. Upaya melindungi Taman Nasional Gunung Leuser dilakukan dengan berbagai cara dan strategi, termasuk menjaga kawasan ekosistem Leuser yang pengelolaannya dilindungi keputusan Presiden nomor 33 tahun 1998. Satuan Tugas Pengamanan Hutan menjadi ujung tombak penjaga kelestarian hutan sekitar Leuser di Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah 6. Tidak kurang dari 320 anggota pengamanan hutan tersebar di 5 kabupaten dan kota madya di sekitar Leuser. 6 kabupaten tersebut diantaranya adalah Blang Pidi, Tapak Tuan, Aceh Singkil, Kutacani, dan Subulus Salam. Patroli keamanan hutan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan petugas Pamhut. Wilayah patroli petugas dapat mencapai ratusan kilometer setiap hari. Mereka menyisir setiap areal yang berpotensi menjadi sasaran kejahatan hutan, seperti batas hutan negara dan hutan konservasi. Operasi patroli seperti ini dilakukan rutin sekitar 2-3 kali dalam sebulan. Dilakukan gabungan antara pengamanan hutan di bawah Dinas Kehutanan
juga ada Forum Komunikasi Leuser dan juga Polres tempat. Operasi atau patroli seperti ini biasanya menargetkan pelaku pelanggaran yang merambah hutan, juga ada illegal logging dan juga perburuan. Nah, saat ini kita akan menuju wilayah Singkil, sekitar 4-5 jam dari wilayah Tapak Tuan. Dan target kita atau operasi kita kali ini akan menargetkan praktik illegal logging atau penebangan kayu secara ilegal untuk dijual ke wilayah Medan biasanya. Patroli kali ini dilakukan oleh 12 petugas Pamhut, 4 anggota kepolisian Resor Singkil dan Forum Konservasi Leuser. Petugas menyisir tepi hutan di wilayah Kabupaten Singkil. Barisan pohon sawit di perkebunan menjadi pemandangan yang hampir tidak putus sepanjang perjalanan kami. Di sebuah lokasi di tepi hutan negara, petugas memutuskan berhenti karena mencurigai kegiatan illegal logging atau pembalakan liar. Benar saja, petugas menemukan tumpukan kayu yang telah terpotong rapi di 2 lokasi yang berdekatan. Tumpukan kayu pertama tergeletak di samping sebuah gubuk kayu sekitar ladang yang terkunci. Namun setelah diperiksa petugas, tumpukan kayu ini bukan hasil pembalakan liar. Kayu-kayu ini adalah kayu rakyat, bukan berasal dari hutan negara. Ya, memang menurut petugas polisi kehutanan, kayu ini adalah jenis kayu rakyat atau kayu jabon yang memang diperbolehkan mengambil dari dalam hutan, hanya perlu izin dari kepala desa. Sementara kayu yang berada di sebelah sana tadi memang kayu negara atau kayu hutan lindung. Jadi harus diamankan yang berada di sebelah kanan sebelah sana. Tumpukan kayu lain ditemukan petugas tersembunyi di balik rimbunnya semak. Kayu-kayu ini adalah hasil penebangan liar karena berasal dari hutan negara. Kayu ini adalah kayu merah jenis keluarga meranti dan kapur yang harganya bisa mencapai 6 sampai 10 juta rupiah per meter kubik. Petugas menemukan sekitar 2 meter kubik kayu. Diduga pelaku belum lama mengangkut kayu karena ada jejak ban truk pengangkut kayu yang masih baru. Menurut informasi awal, sedikitnya terdapat 15 meter kubik kayu hutan di lokasi ini. Pak, ini kan ada yang tadi yang di dekat pondok tadi bukan kayu hutan, Pak, ya? Bukan. Nah, yang ini kayu apa nih, Pak? Di kayu jenis rimba campuran. Kayu hutan ya. Dilarang untuk Dilarang untuk ditebang nih. Terus memang sedikit atau tinggal sedikit itu, Pak? Ini bukan sedikit, tapi tinggal sedikit. Ah. Mungkin udah bocor rahasia kan. Jadi mereka itu keburu-buru memindahkan atau mengangkut kayu ini. Oke, itu tadi ada truk yang masih fresh ya, Pak. Mungkin sehari ya. Hari ini mungkin ada pergerakan untuk Ini memindah. nampaknya baru nih. Kayu menurut kondisi tanahnya masih baru ini. Mungkin Masih tadi basah. pagi diangkat ya. Oke. Dari mana, Pak, kayu-kayu ini, Pak? Kemungkinan besar. Kita dari hutan sini juga seputaran ini dari Belakang atas sana ya? Tarik pas bulan banjir kan. Tarik Sini. melalui air. Nah, biasanya kayu-kayu ini akan dipasarkan kemana yang dari sini, Pak? Ada sebagian untuk lokal, ada sebagian dipasarkan ke Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, praktik seperti ini memang sering ditemukan di daerah sini atau baru ini? Sering ditemukan. Seberapa sering? Kalau di itu, pokoknya kalau kita mau jalan, itu setiap harinya ada, walaupun volumenya tidak banyak kan. Kayu-kayu ini akan disebut sebagai barang temuan karena petugas tidak menemukan tersangka di lokasi. Temuan seperti ini akan disita dan akan rutin dilelang oleh negara setiap 1 tahun. Modus pembalakan liar di sekitar wilayah Leuser pada umumnya dilakukan di lokasi yang sulit dijangkau petugas. Oleh karena itu, praktik pembalakan liar menjadi salah satu kasus kejahatan hutan yang sulit terbongkar. Kasus pembalakan ini tidak hanya terjadi di 1 kabupaten, tapi terus terjadi di 6 sampai 13 kabupaten di kawasan ekosistem Leuser. Data penebangan kayu di hutan sekitar Leuser terus meningkat setiap tahun. Bahkan, kasus pembalakan liar di 1 kabupaten saja di sekitar Leuser dapat merugikan negara antara 3 sampai 4 triliun rupiah
per tahun. Ekosistem Leuser memiliki nilai penting baik untuk masyarakat sekitar maupun untuk Indonesia, bahkan dunia. Tantangan utama yang dihadapi untuk melindungi dan memanfaatkan kawasan ini adalah beragam kepentingan, baik kelompok maupun perorangan. Sebagian besar wilayah ekosistem yang diperuntukkan sebagai hutan lindung dan kawasan konservasi masih terdapat perkebunan, konsesi kayu, hutan masyarakat, bahkan desa-desa terpencil. Dengan fungsi vitalnya, Leuser membutuhkan solusi agar tidak terus terdesak aktivitas manusia. Jadi memang Leuser sekarang memang terganggu. Kita perkirakan sekitar 20-25% dari kawasan ini sudah rusak. Tetapi ini adalah kawasan ekosistem Leuser merupakan tempat terakhir yang masih bisa diselamatkan di dunia ini dengan fungsi ekologis dan fungsi yang lainnya itu sangat besar. Kita tahu bahwasanya tidak ada tempat di dunia ini di mana badak, harimau, gajah dan orangutan bisa hidup bersama, dan kawasan yang tersisa itu cukup luas sekali. 2,6 juta hektar hutan Leuser berangsur surut dan berubah fungsi. Bahkan, pemerintah pusat memiliki rencana pembangunan yang dianggap akan menjadi ancaman untuk kepunahan Leuser. Pemerintah mengalokasikan cukup banyak dana atau akan mengalokasikan cukup banyak dana untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan bendungan, juga infrastruktur lainnya yang merusak kawasan ini. Ini menjadi tantangan terbesar, dan kita menginginkan bahwasanya pemerintah harus paham, harus sadar bahwasanya ini adalah tempat yang sangat penting untuk bukan hanya untuk keragaman hayati, tapi juga untuk masyarakat. Nah, ketika infrastruktur ini dibangun, kemudian dengan akses jalan, maka itu akan memotong semuanya, akan menyebabkan perambahan muncul. Lalu kemudian dalam waktu yang ke depan juga pemerintah pasti akan meminta pelepasan kawasan hutan. Nah, dampaknya sangat besar ketika jalan mulai dibangun. Umumnya dimanapun itu dapat kita lihat, hutan sekitarnya pasti akan rusak. Pembukaan lahan hutan konservasi Leuser menjadi ancaman yang tidak bisa dianggap remeh. Laju kehilangan hutan di kawasan ekosistem Leuser, baik yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara maupun Aceh, terus terjadi. Tidak hanya penebangan kayu, perambahan dan alih fungsi hutan juga menjadi penyebab utama. Sebagian dibuka oleh warga untuk kebun jagung maupun pohon buah. Sebagian lagi beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit milik pemodal besar, bahkan korporasi. Batas wilayah konservasi dan hutan lindung yang dianggap tidak tegas bahkan tidak jelas membuat upaya pembukaan lahan di areal dilindungi seperti ini dapat dengan mudah dilakukan oleh siapapun. Masyarakat, pemodal besar bahkan korporasi dapat dengan leluasa membuka lahan untuk perkebunan di areal yang dilindungi oleh negara.
terutama di wilayah yang jauh dari jangkauan petugas. Pembukaan lahan di areal yang seharusnya terlindungi ini berlangsung cepat dan masif, antara puluhan sampai ratusan hektar di satu lokasi. Kawasan ekosistem Leuser yang di dalamnya terdapat Taman Nasional Gunung Leuser telah kehilangan wilayah hutan puluhan ribu hektar setiap tahun. Luas tutupan hutan di Leuser terus berkurang dari 2,20 juta hektar pada 1970 lalu menjadi 1,78 hektar di tahun 2015. Bahkan pada periode 2010 sampai 2015, tutupan hutan yang hilang mencapai 73,6 ribu hektar. Lebih luas lagi, Pulau Sumatera telah kehilangan hutan lebih dari 40% lahan gambut selama periode 2000 sampai 2010. Angka deforestasi ini adalah yang tertinggi dibandingkan dengan pulau lain pada periode tersebut. Sebagian besar kasus perambahan hutan dan pembukaan lahan berakhir menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Jadi perambahan yang dilakukan itu bukan orang yang tidak mengerti sebenarnya, tapi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang besar, yang umumnya mereka adalah orang-orang yang dapat kita sebut memiliki pendidikan yang lebih baik. Kalau masyarakat membuka lahan hanya dalam skala yang kecil, tapi di banyak tempat pembukaan lahan itu sangat masif dan besar menggunakan alat-alat berat. Artinya ini adalah orang-orang yang cukup memiliki modal. Perusahaan sebagian terlibat dan mereka juga membuka dalam skala yang cukup besar. Tetapi saat ini ekspansi dari perkebunan itu agak sedikit tertahan, walaupun tidak menghentikan secara total. Di beberapa tempat kita menemukan perusahaan yang masih membuka, walaupun mereka sebutkan mereka mendapatkan izin, tapi mereka telah meng-clearing lahan-lahan hutan yang sangat baik, yang masih sangat baik dan penting untuk masyarakat. Sawit menjadi primadona di wilayah Leuser sejak tahun 90-an. Petani, bahkan nelayan tergoda peluang berkebun sawit. Sebagian mengganti ladangnya menjadi kebun kelapa sawit. Sebagian lagi menggantung jaring dan membuka kebun sawit. Perkebunan sawit di sekitar wilayah Leuser berkembang sangat cepat. Ini terjadi karena warga menganggap hasil perkebunan sawit lebih cepat mendatangkan keuntungan. Setiap hektar kebun sawit dapat dipanen 2 minggu sekali. Sekali panen, tiap hektar kebun sawit menghasilkan sekitar 1-2 ton tandan buah segar dengan harga jual sawit antara Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilogram. Jika seorang warga memiliki 10 hektar kebun sawit, maka setiap bulan bisa mengantongi hasil panen kotor hingga Rp60 juta. Punya prospek yang sangat luar biasa. Di samping juga bisa dengan lancarnya sawit ini, dengan adanya sawit ini, jadi minimal pengangguran juga bisa menurun, kemudian pendidikan bisa meningkat. Artinya kami bisa menyekolahkan anak. Jadi rata-rata yang seperti itu saya pikir sudah sangat membantu gitu. Memang tidak semua wilayah kebun sawit berada di dalam kawasan hutan Leuser. Akan tetapi, godaan potensi ekonomi perkebunan bisa menjadi pemicu makin agresifnya masyarakat maupun perusahaan memperluas perkebunan hingga masuk ke kawasan ekosistem Leuser. Tidak akan sepadan membiarkan kawasan ekosistem Leuser rusak dan dirusak oleh siapapun untuk kepentingan apapun. Upaya perlindungan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan warga sekitar Leuser dengan berbagai risiko. Leuser diciptakan sebagai pelindung jutaan makhluk hidup yang berada di dalam dan sekitarnya. Leuser harus tetap ada agar kelak generasi mendatang bisa menikmati, bukan menyesalinya.
Kawasan hutan Leuser memiliki fungsi pendukung kehidupan bagi lebih dari 4 juta orang yang tinggal di sekitarnya. Leuser juga memiliki fungsi ekologis untuk menyediakan pasokan air bersih masyarakat dan dapat mengendalikan iklim di wilayah tersebut. Salah satu desa terdekat dengan kawasan hutan Leuser adalah Desa Mutiara. Berada di kaki Gunung Leuser di Aceh Selatan, tak kurang dari 1.000 jiwa warga Desa Mutiara menggantungkan hidup pada Leuser. Junaidi menceritakan betapa alam Leuser memberikan banyak manfaat untuk warganya. Warga Desa Mutiara menanam padi, pohon pala dan jagung sebagai sumber penghidupan. Kepala Desa Mutiara ini mengajak saya melihat sumber mata air yang telah puluhan tahun menjadi andalan warganya. Mata air ini berjarak sekitar 2 km dari pemukiman Desa Mutiara. Warga telah memanfaatkan mata air sejak awal tahun 90-an. Warga membuat penampungan berupa bak permanen sebelum airnya dialirkan melalui pipa besi dan paralon ke rumah-rumah. Sayang, beberapa tahun lalu, kondisi air dari mata air ini tercemar bakteri. Akhirnya, warga hanya menggunakan air untuk mandi dan mencuci. Di sebelah mata air, terdapat instalasi air perusahaan air minum, namun warga enggan menggunakannya karena harus membayar iuran. Kini, warga Desa Mutiara menggantungkan kebutuhan air dari sungai yang mengalir dari Gunung Leuser. Air sungai untuk minum, air sungai. Kalau mata air itu dulu nggak bisa diminum. Nah, kata orang Gampung ada tuh batu waktu dimasak putih airnya. Nah, sekarang orang kampung minum air di sumur. Sumur dari mana, Pak? Dari tanah. Nggak pakai sungai? Nggak. Belum ada sungainya. Sungai memang udah lama udah ada. Puluhan tahun, anak Sungai Alas ini menjadi sahabat warga Desa Mutiara. Akan tetapi, awal September 2016 lalu, malapetaka terjadi. Diawali hujan deras selama 2 hari di Desa Mutiara, sungai kecil ini meluap. Air bah mengalir deras dari arah gunung, menyapu lahan pertanian, perkebunan, dan rumah warga. Tebing-tebing pun longsor di belasan lokasi. Warga Desa Mutiara pun masih menyimpan trauma. Iya, kalau umur saya 50, iya sebesar ini. Iya, jembatan putus. Kayu sampai ke sini. Bayangkanlah rumah naik air. Sampai seberapa, Pak? Sampai 50 cm. Batang kayu besar masih menumpuk di ladang. Tanggul masyarakat jebol. Warga berharap pemerintah membantu pemulihan ladang dan desa setelah banjir. Bencana yang terjadi di desa ini adalah pertanda ekosistem Leuser telah rapuh. Setiap aktivitas manusia di dalam hutan Leuser telah melumpuhkan fungsi Leuser untuk mencegah erosi, banjir bandang, mengendalikan populasi hama, dan berbagai potensi lainnya. Tidak dibutuhkan waktu yang lama bagi warga Desa Mutiara untuk merasakan dampak kerusakan lingkungan di wilayah Leuser. Banjir besar baru saja terjadi di desa mereka pertama kalinya dan terbesar sepanjang sejarah Desa Mutiara. Banjir tidak hanya membawa air tapi juga gelondongan kayu sebesar ini menyapu lahan pertanian ratusan hektar dan terjadi juga longsor di hampir 20 titik di sekitar Desa Mutiara. Dan ini adalah dampak yang ditanggung warga Desa Mutiara atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan, merusak hutan.
Ekosistem Leuser merupakan tempat perlindungan terbesar hutan hujan Malaysia yang belum terganggu di dunia. Itu mengapa tidak sedikit penduduk dunia yang peduli dengan kondisi Leuser. Karena Leuser tidak hanya sebagai hutan pelindung satwa maupun hayati, tapi juga sumber kehidupan jutaan manusia. Akan memalukan jika warga negara Indonesia sebagai pemilik ekosistem Leuser justru abai terhadap Leuser yang merupakan sisa hutan terbaik di dunia. Oke, bagaimana tayangannya? Apa yang terjadi di situ? Halo? Pembabatan hutan, Bu. Ya, terus dampaknya apa, Gun? Dampaknya bagi masyarakat sekitar jadi adanya bencana gitu-gitu, Bu. Oke. Terus bukan buat masyarakat sekitar aja, buat yang lainnya juga gitu, bukan si hutan Leuser itu salah satu hutan terbaik di dunia, Bu. Berarti efeknya mungkin lebih luas lagi kayaknya, Bu. Betul ya, jadi tidak hanya lokal di lingkungan sekitar, di lingkungan sekitar Leuser, tapi juga secara regional. Tadi ada kaitannya dengan Malaysia dan juga secara global gitu ya, karena dunia juga butuh beberapa hutan gitu ya, tidak hanya apa yang ada di Amazon gitu ya, terus kita juga sudah mulai kehilangan hutan yang ada di Kalimantan. Ya, ini menjadi salah satu harapan sebetulnya gitu ya. Oke, makasih Gun-Gun. Gun-Gun ya, yang berikutnya mungkin ada yang kasih komen selain Gun-Gun. Oke, saya coba lanjutkan ya. Sekarang kita masuk lagi ke bahasan tadi yang kita break terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke sini. Dinamika kehidupan sosial dan kebudayaan ya. Jadi kita bicara bahwa kebudayaan atau kehidupan sosial itu tidak bersifat statis tapi bersifat dinamis. Jadi akan senantiasa ada perubahan. Apakah perubahan itu bersifat relatif cepat atau lambat? Yang pasti kita akan mengalami itu gitu ya. Nah, jadi yang bisa berubah itu unsur-unsurnya, bisa juga berubah, bisa satu unsur yang berubah, bisa juga beberapa unsur sekaligus berubah, dan ini akan berdampak pada kondisi atau eksistensi dari kebudayaan itu sendiri ya. Ada proses perubahan sosial, lalu ada perubahan kebudayaan, pembelajaran kebudayaan baru misalnya, termasuk juga persebaran unsur kebudayaan dari satu komunitas ke komunitas yang lainnya gitu ya. Nah, di sini esensi perubahan sosial masyarakat dimanapun akan mengalami perubahan sekecil apapun itu, gitu ya. Lalu setiap perubahan juga di sini bisa membawa modifikasi, apakah secara kuantitatif dalam artian jumlah misalnya berkurang tadi ya, tutupan hutannya berkurang. Lalu kualitas dari istilahnya air tadi ya, kalau kita coba lihat ya, kualitas air yang tadinya bisa digunakan sekarang sudah tercemar bakteri ya, jadi bisa secara kuantitatif, bisa secara kualitatif, bisa secara lambat terjadinya perubahannya gitu ya, lalu juga bisa juga yang cepat gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu esensi dari perubahan. Lalu perubahan juga bisa berkaitan dengan struktur ya, dengan kondisi hierarkis ya, pemimpin dengan yang dipimpin gitu ya, bisa juga berkaitan dengan hubungan yang sifatnya horizontal, fungsi hubungan antar individu gitu ya. Lalu juga bisa berkaitan dengan perubahan pandangan hidup, nilai, tujuan sampai ke sikap gitu ya. Jadi bisa salah satu di antara itu bisa ke semuanya ya. Lalu apa sih yang jadi penyebab perubahan sosial ya? Yang pertama adalah kondisi di luar kemampuan manusia. Jadi kalau misalnya tadi
kalau tadi berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia, jadi bisa jadi mungkin terjadi sesuatu pada apa istilahnya, kalau yang terjadi bencana misalnya, bencana dalam kaitan kemarin terjadi gempa misalnya yang terakhir ya di Sumatera Barat gitu ya, dan itu berkaitan dengan pergeseran lempeng bumi gitu ya, di mana pergeseran lempeng bumi ini secara geologis pasti akan senantiasa terjadi meskipun kurun waktunya bisa puluhan sampai ratusan tahun gitu ya. Tentu saja itu di luar kendali kita nggak bisa kendalikan itu. Lalu juga yang namanya gunung meletus misalnya begitu ya, seperti Merapi atau Krakatau itu kan kita nggak bisa istilahnya kendalikan. Jadi itu yang dimaksud dengan kondisi yang pertama. Lalu misalnya terjadi konflik antar kelompok, lalu terjadi perubahan gitu ya dalam kondisi masyarakat, ataukah misalnya proses apa istilahnya integrasi, jadi yang tadinya berkonflik menjadi berdamai gitu ya, seperti itu juga bisa berpengaruh ya terhadap kondisi dari kehidupan sosial budaya yang terjadi. Lalu perubahan orientasi nilai yang dianut oleh masyarakat yang tadinya tradisional menjadi berubah menjadi masyarakat modern, atau justru sebaliknya masyarakat modern justru sekarang cenderung misalnya mengadopsi nilai-nilai tradisional yang dianggap cukup ramah gitu ya terhadap lingkungan misalnya seperti itu. Atau bisanya berkaitan dengan penemuan baru gitu ya, penemuan baru apakah itu teknologi komunikasi ataukah hal-hal lain gitu ya yang berkaitan dengan itu. Lalu peran inovator dalam aktivitas sosial sehari-hari, tadi yang saya sudah jelaskan, misalnya tadinya kita nggak kenal dengan yang namanya pekerjaan jadi YouTuber, sekarang ada gitu ya. Lalu penyebaran unsur kebudayaan, tadi misalnya teknologi ya, orang bisa membuka lahan dengan istilahnya tadi ya, kalau di video tadi bisa kelihatan ada lahan yang cukup apa ya istilahnya, sudah bersih dari pohon-pohonan. Nah, ini bisa nyebar terus gitu ya. Jadi keinginan untuk itu bisa nyebar terus. Itu yang dimaksud dengan difusi di sini gitu ya. Jadi semakin luas cakupannya, semakin luas dampak kerusakannya ya seperti itu. Lalu juga peran penguasa gitu ya. Jadi mana pemerintah ngasih izin gitu ya untuk hak pengelolaan hutan gitu ya. Di mana hutan itu boleh dibuka, hutan itu boleh dialih fungsikan, misalnya tadi ditanami sawit gitu ya. Tanpa mungkin mekanisme kontrol yang ketat gitu ya, sehingga akhirnya kerusakan lingkungan perlahan-lahan semakin meningkat gitu ya, kondisi kronisnya ya, keparahannya gitu seperti itu. Sehingga tadi kalau contoh di Loiser ini terjadi banjir bandang ya, tadi di salah satu desa yang memang dekat dengan wilayah hutan, dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Jadi mereka tidak pernah melakukan apa-apa gitu ya, tapi mereka lah yang terdampak ya seperti itu. Nah jadi bisa salah satu di antara penyebab yang ada di sini, di antara 7 ini bisa juga gabungan dari beberapa penyebab secara sekaligus gitu ya. Oke. Lalu dimensi perubahan sosial itu bisa berkaitan dengan dimensi struktural dalam artian tatanan sosialnya berubah gitu ya. Bisa dari dimensi kultural, tadi unsur sosialnya berubah atau wujud kebudayaan yang berubah. Bisa dari dimensi interaksional, jadi proses atau pola interaksinya yang berubah. Bisa salah satu di antara dimensi ini, bisa ke semuanya gitu ya. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya share untuk materi hari ini. Jadi kita sudah bicara kebudayaan yang kita analogikan sebagai sebuah sistem ya, di mana tadi kebudayaan bisa punya wujud, bisa punya unsur gitu ya. Antar wujud atau antar unsur ini bisa ada jalinan hubungan timbal balik ya yang saling melengkapi satu sama lain sehingga bisa terwujud satu integrasi masyarakat yang utuh gitu ya. Lalu kehidupan sosial atau kebudayaan itu bersifat dinamis ya, sehingga sangat dimungkinkan terjadi perubahan lintas waktu, di mana perubahan tersebut bisa membawa dampak yang lebih lanjut terhadap lingkungan, tidak hanya lingkungan sosial budaya, tapi lingkungan hidup di seputar manusia, yang akhirnya manusia bisa merasakan apa yang terjadi gitu ya dalam kehidupan kesehariannya. Oke, itu mungkin yang saya bisa share pada hari ini berkaitan dengan materi kebudayaan ya sebagai sistem dan bagaimana kebudayaan juga bersifat dinamis gitu ya. Oke. Silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Oke, ada satu lagi ya yang saya nanti kelupaan.
tugas. Oke. Satu lagi tugas ya. Tugas ini bersifat individual ya, jadi bukan tugas kelompok ya. Dan tema tugasnya adalah nasionalisme sebagai warga negara Indonesia. Jadi tema tugasnya itu, lalu Anda diminta untuk menjawab 4 pertanyaan yang saya berikan di sini. Jadi pertanyaan pertama adalah apa yang bisa Anda jelaskan ya tentang bangsa Indonesia ya berdasarkan perspektif historis. Jadi silakan Anda boleh mencari dukungan literatur ya untuk itu. Jadi secara historis Indonesia itu gimana sih gitu ya. Ringkas saja gitu ya. Anda boleh tuangkan dalam setengah halaman, dalam 1 halaman, mungkin lebih sedikit gitu ya. Tapi tidak usah terlampau detail. Lalu yang kedua adalah apa yang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini, silahkan. Ini kondisi aktual yang Anda bisa potret gitu ya. Anda mau tampilkan misalnya dukungan istilahnya literaturnya atau dukungan visualnya, silahkan untuk melengkapi argumentasi Anda. Itu pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga, Anda diminta untuk bisa melihat ke depan gitu ya. Jadi menurut pendapat Anda, Indonesia seperti apa yang akan Anda lihat untuk kurun waktu 5-10 tahun mendatang? Apakah menjadi semakin baik gitu ya, itu yang kita harapkan gitu ya, ataukah sebaliknya? Tentu saja dilengkapi dengan alasannya kenapa Anda punya argumentasi seperti itu. Lalu pertanyaan yang terakhir, yang keempat adalah apa sekiranya peran Anda di masa depan yang akan berdampak pada kondisi bangsa Indonesia. Jadi kalau Anda bisa prediksikan ya mungkin sekitar 4-5 tahun ke depan setelah Anda selesai studi gitu ya. Apa sih yang Anda akan lakukan, peran apa yang akan Anda mainkan, dan kontribusi apa yang Anda bisa berikan, sekecil apapun itu untuk bangsa ini gitu. Ya, oke. Itu kurang lebih 4 pertanyaan yang Anda harus jawab ya. Silahkan Anda bisa tuangkan jawaban Anda dalam bentuk deskripsi gitu ya. Minimal setengah halaman. Jadi kalau setengah halaman 4 pertanyaan ya jadinya minimal 2 halaman. Kalau lebih sedikit ya sekitar 2-3 halaman lah. Format kelasnya kertasnya A4, lalu spasinya 1. Jarak marginnya pakai standar aja yang ada buat A4, lalu ukuran hurufnya adalah 12 dan Anda gunakan saja Times New Romans ya. Lalu cantumkan, tidak perlu pakai cover, tidak jadi masalah. Di halaman pertama Anda bisa cantumkan di sudut kanan atas ya, nama Anda, nomor induk mahasiswa, dan kode kelas. Ya, kode kelas untuk perkuliahan hari ini adalah 03 ya kalau Anda lupa. Oke. Silahkan Anda bisa kumpulkan dalam bentuk soft copy, formatnya bisa pakai docs ya, Word docs atau PDF. Silahkan, lebih mudah yang mana untuk diupload ya oleh Anda. Kalau PDF ya Anda harus konversikan dari Word ke PDF gitu ya. Lalu nanti file tugasnya diupload ke link yang tersedia di Siakat. Saya sudah siapkan linknya di Siakat dan link ini terbuka ya, mulai dari hari ini. Tadi sudah saya buka linknya dari jam 8 ya. Sampai nanti di minggu ke-7. Minggu ke-7 itu sekitar minggu pertama bulan April, awal-awal puasa gitu ya. Jadi kalau hari ini hari Selasa tanggal 8, nah terakhirnya adalah tanggal 5 bulan April ya. Dan itu ditutupnya sekitar jam 9 malam ya. Jadi waktunya masih sangat lama, tapi silakan kalau misalnya Anda sudah merasa yakin Anda bisa jawab itu, lalu Anda bisa kumpulkan hari ini, silakan Anda kumpulkan. Linknya sudah tersedia gitu ya. Kalaupun Anda mengalami masalah dengan proses upload tugas ke Siakat ya, silakan di screenshot ya bentuk masalahnya seperti apa. Anda bisa DM saya ya lewat WA, dikemukakan masalahnya supaya nanti bisa saya berikan kesempatan untuk mengumpulkan tugas pakai link lain. Oke. Seperti itu, karena kemarin juga ada mahasiswa saya yang berkendala, tapi ternyata malamnya dia bisa, mungkin ada kendala teknis di Siakatnya gitu. Jadi Anda coba dulu, kalau memang sudah berapa kali nyoba nggak bisa, Anda foto saja bukti masalahnya, nanti dikirimkan ke saya lewat direct message ke DM ya, dan kalau memang itu yang Anda
istilahnya alami, saya akan nanti buka ya link darurat yang bisa Anda akses untuk mengumpulkan tugas. Oke. Ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan tugas? Ibu izin bertanya. Boleh. Halo, ini siapa? Firly, Bu. Firly, gimana Firly mau tanya apa? Mau nanya apa jarak line and paragrafnya berapa, Bu? Tadi 1 deh kayaknya. 1 spasi. Oh iya, Bu. Terima kasih. Oke. Jarak spasinya 1 ya. Oke. Apa? Ini kan sudah saya share ya slide-nya, jadi nanti baca lagi deh. Itu ya Firly ya. Yang lainnya selain Firly? Oke, jadi tugas Anda menjawab 4 pertanyaan ini ya. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas. Jadi Anda sudah bisa mengumpulkan mulai hari ini. Jadi kalau habis perkuliahan Anda buat jawabannya lalu Anda sudah yakin untuk dikumpulkan, silakan Anda bisa kumpulkan sesegera mungkin ya supaya beban Anda untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas bisa lumayan berkurang satu persatu. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti numpuk, apalagi nanti perkuliahan terakhir itu di bulan puasa gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Masih ada yang mau ditanyakan untuk tugas? Ya, Ibu, siapa yang mau tanya? Firda, Bu. Iya, gimana? Firda mau tanya apa? Tidak lebih dari 3 halaman ya, Bu ya? Usahakan nggak usah banyak-banyak, kan cuma jawab pertanyaan. Ya baik, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Jadi saya juga melatih Anda untuk bisa mengemukakan pendapat secara ringkas ya. Gitu. Jadi nggak usah melebar kemana-mana, singkat aja. Jadi kalaupun misalnya tadi yang pertanyaan nomor 1 ada berkaitan dengan aspek historis, yang pentingnya aja lah gitu, diungkap di situ. Oke. Yang lainnya mungkin masih ada yang mau ditanyakan selain Frida dan Firly tadi? Baik, kalau tidak, Firda mau tanya lagi? Ya, izin tanya untuk yang tadi, Bu, yang tentang ekologi. Itu tuh, jadi ekologi tuh masuk gak sih, Bu, ke unsur kebudayaan gitu? Masuk. Lingkungan, oh ya, masuk ya, Bu? Iya, ada di situ. Ya. Ya memang nggak spesifik sih, tapi nanti bisa berkaitan dengan unsur yang lain, gitu. Ya baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Firda. Silahkan, masih ada yang lain? Bu, boleh Gun-gun pakai ya. sumber? Boleh pakai sumber, Bu? Harus pakai sumber. Kalau Anda memang apa istilahnya? Kalau yang historis itu pasti ada sumbernya. Kita kan nggak mungkin ngarang. Kalau yang nomor 1 itu pasti ada sumbernya. Jadi tolong dicantumkan meskipun misalnya, Bu saya hanya ambil dari 1 jurnal atau 1 buku, silahkan dicantumkan di akhir dari tugas ya, Gun-gun. Iya, siap Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama Gun-gun. Yang lainnya juga ya, jadi untuk pertanyaan nomor 1 mau tidak mau itu harus ada literatur penunjang. Jadi kita nggak bisa ngasal dan saya berharap Anda juga nggak usah jangan asal bicara gitu ya. Kalau aspek historis silakan Anda cari saja gitu ya berkaitan dengan itu, dan tolong nanti linknya dikemukakan ya. Yang lainnya? Oke, kalau tidak ada itu yang bisa. Oh iya, oke. Siapa yang mau tanya? Ariana? Ya Bu, kalau 2-3 halaman itu sudah termasuk daftar pustaka atau jawabannya saja, Bu? Di luar itu. Jadi kalau sama daftar pustaka bisa nambah 1 halamannya, Bu? Boleh. Tapi kalau isinya maksimal 3 gitu ya. Kalau isi jawabannya maksimal 3 ya, Ariana. Oke. Yang lainnya? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dan selamat mengerjakan tugas ya. Kalau Anda sudah yakin silahkan Anda kumpulkan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Anda tinggal DM saya saja gitu ya. Atau mau share di grup juga nggak jadi masalah. Oke. Tetap
jaga kondisi kesehatan Anda supaya tetap sehat-sehat dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kita sudah mulai bahas teori minggu depan gitu ya. Oke, baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada pagi hingga siang hari ini. Selamat menjalankan aktivitas lanjutan Anda pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silahkan yang akan meninggalkan ruang kelas ini dipersilahkan.